menurut aku perawatan biasa ya. Yang penting kalau kuncinya air ini nggak boleh sampai telat, apalagi kok sampai kering. Ya ketagihan gitu ya Mas. Bagiannya. Ya ketagihannya ini saya amati ini dari segi perawatan dan dari segi hasil. Kalau panen ini hitungan ketujuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Benih Bertani TV, channel yang spesifik membahas tentang edukasi benih berkualitas pilihan petani di Indonesia. Bersama saya Ahmad Sultani. Baik sahabat tani, kali ini saya sedang berada di lahan pare yang saya katakan cukuplah istimewa. Karena selain dari buahnya sangatlah banyak, akan tetapi untuk modal yang dikeluarkan pada lahan ini saya katakan cukuplah sederhana. Seperti apa perawatannya dan bagaimana buah pada lahan ini selengkapnya setelah yang satu ini. Baik sahabat tani, kali ini saya sudah bersama dengan petani pemilik lahan di sini. Sebelumnya Pak, bisa perkenalkan dahulu kepada sahabat tani. Sahabat tani semua, perkenalkan nama saya Pak Supri dari Tanggulangin, Lirong, Kebumen. Ini lokasi saya di sebelah selatan CLS. Berarti saat ini saya sudah bersama dengan Pak Supri yang ada di Kebumen ini ya Pak. Betul, ya. Ini menanam pare varietas apa ini Pak? Saya ini menanam pare jenis Azora 38. Azura 38 dan sudah berapa umurnya nih Pak? Kalau ini kisaran umur sekitar 55 hari. Kalau panen ini hitungan ketujuh. Ketujuh. Ya, panen Akan tapi ketujuh. kok buahnya masih brendel seperti ini Pak? Alhamdulillah ini masih lumayan ya, walaupun kebanyakan pas istilahnya barengannya yang saya tanam ini punya teman ini banyak yang gagal termas, tapi ini alhamdulillah masih bisa maksimal. Barengannya banyak yang gagal, akan tapi di sini masih maksimal. Kalau boleh tahu rahasianya itu apa Pak? Kok tadi sempat mengatakan yang lainnya kan agak ada yang gagal, tapi di sini kok saya lihat-lihat untuk buahnya masih cukup banyak, ini bisa saya katakan cukup istimewa ini Pak. Nah, kalau rahasia menurut aku perawatan biasa ya. Yang penting kalau sepengalaman aku, setahu saya menanam pare dari dahulu ini, yang pokok utama ini yang penting air. Kuncinya air ini nggak boleh sampai telat, apalagi kok sampai kering. Bahkan saya ini kan saya melakukan penyiraman ini setidaknya kayak sekitar 2 hari sekali. Memang ini saya penyiraman kan pakai infus, jadi saya menyalakan mesin ini tiap 2 hari sekali, jadi nggak sampai tanah yang di dekat akar, di dekat tanaman itu nggak sampai kering. Kalau sampai kering itu biasanya pasti crash sih. Berarti salah satu kunci dalam menanam pare ini adalah airnya seperti ya Pak. Ya. Walaupun di sini daerah cukup dekat dengan pantai yang tanahnya ketika tidak diberi air cepat mengering, akan tapi dengan pemberian 2 hari sekali tadi itu ya Pak, bisa maksimal seperti ini betul ya Pak? Ya betul. Sebenarnya kalau tanah di sini kan mayoritas ini istilahnya agak campur pasir gitu ya. Cuman kan kalau pengairannya kita bisa atur secara maksimal dan jadwalnya itu bisa tertib, itu insya Allah di tanaman pare ini masih bisa tergolong aman lah. Ini untuk panen yang sebelumnya sudah mendapatkan berapa ini Pak? Kalau kemarin itu terakhir dapat 5 karung. 5 karung itu berarti sekitar 250 kilo. Kalau ini kisaran sekitar 900 batang ini. Berarti bisa dikatakan cukup istimewa juga berarti ya Pak, dari 900 batang dapat sebelumnya 250 kilo seperti itu ya Pak? Ya menurut aku ini udah lumayan lah. Ini sudah menanam pare Azora berapa kali nih Pak? Saya ini sudah ke 3 kali ini. Sudah ketiga kali ini. Mengapa Ya. menanam pare Azora terus mengulang lagi Pak? Ya ketagihan gitu ya Mas. Bagiannya. Ya ketagihannya ini saya amati ini dari segi perawatan dan dari segi hasil. Dari perawatan menurut aku ini pertumbuhannya cepat, disemai pun cepat pertumbuhannya. Terus setelah pindah tanam pun menurut aku pertumbuhannya juga cepat. Nah, terus buahnya ini ya buahnya kalau menurut aku termasuknya rindil, lumayan lah. Juga di pemasaran pun banyak yang suka, dari bakul pengepul sama kalau pengirim itu juga banyak yang suka ini ya. Berarti kurang lebih mengapa menanam pare Azora berulang kali karena perawatannya mudah dan juga untuk hasilnya cukup maksimal seluruh Pak. Untuk buahnya bisa berendal seperti ini walaupun sudah panen yang ke-7 kali, buahnya masih banyak seperti ini gitu ya Pak. Mungkin sedikit belajar untuk perawatan di sini Pak, kan ini walaupun sudah panen yang ke-7 dan bisa dikatakan cuacanya cukup ekstrim, akan tapi di sini untuk buahnya masih cukup banyak dan untuk tanamannya juga masih cukup baik Pak. Untuk awal dasaran di sini dilakukan apa aja nih Pak? Kalau saya dasarnya ini hanya menggunakan rabuk letrong sapi ini ya, kotoran sapi ya. Jadi saya sekarang udah nggak pakai istilahnya yang pakai dasar kimia, itu saya udah lama nggak menggunakan. Semenjak pupuk kimia itu mahal, saya hanya menggunakan rabuk kotoran sapi sama kotoran ayam. Berarti awal dasarannya hanya menggunakan pupuk kandang seperti itu ya Pak, tidak menggunakan pupuk kimia karena memang untuk meminimalkan modal yang dikeluarkan seperti itu ya Pak. Ya benar Pak.
Untuk yang dirasakan walaupun dengan menggunakan pupuk kandang itu seperti apa, Pak? Setelah saya amati, bahkan saya sudah mencoba berulang kali itu ya. Saya sudah pernah mencoba, kalau yang dulu sih pas pupuk masih muda, saya selalu pakai kimia itu pasti banyak. Pupuk yang istilahnya yang mahal itu pun buat dasaran. Semenjak saya menanam jenis bibit Azera 38 ini, saya udah nggak pakai dasar, pakai pupuk pabrik itu enggak. Ini cuma pakai rabuk organik. Itu yang saya gunakan ini pakai teladong sapi sama rabuk ayam petelur itu. Tapi alhamdulillah kalau pertumbuhan menurut aku udah bisa maksimal ya, udah bagus ya, menurut aku udah cukup lah. Berarti kurang lebih kalau misalnya walaupun dasarannya tidak menggunakan pupuk kimia, akan tapi dengan pupuk kandang seperti itu aja tetap bisa maksimal seperti ini, begitu ya, Pak? Iya, yang penting kalau menurut aku kan, kalau sekiranya tanaman ini kelihatan, kalau tanaman kan itu kelihatan menurut aku dari pupus, dari ujungnya. Kalau ujungnya udah kelihatan besar, udah kelihatan baik, aman, kalau menurut aku nggak perlu cepat-cepat dikasih kimia ya. Kecuali kalau kelihatan kayak kecil atau gimana gitu, kalau menurut aku sepengalaman itu biasanya langsung saya tak kasih pakai kimia. Berarti kurang lebih kimianya kalau misalnya dilihat ada kekurangan ataupun ada tanaman yang tidak baik, baru dikasih pupuk kimia seperti itu ya, Pak? Nah, istilahnya saya menggunakan kimia ini hanya untuk perangsang, hanya untuk dorongan. Untuk dorongan, untuk Ya, booster istilahnya seperti ya, Pak? biar pertumbuhannya lebih cepat, jadi saya get pakai kimia. Itu pun sedikit-sedikit mas, soalnya Iya. sekarang pupuk kimia itu mahal sih. Bagaimana cara untuk biar modalnya itu sederhana tapi untungnya Ya. bisa lebih banyak, seperti itu, kurang lebihnya seperti itu ya, Pak? Benar-benar. Setelah pupuk dasarannya seperti itu, Pak, apakah ada pupuk susulannya seperti itu, Pak? Susulannya ya itu cuman saya kocor buat pendorong itu aja. Pendorong saja. Ya, Itu kalau boleh tahu habis berapa untuk pendorongnya sampai saat ini, Pak? kalau saya ini jujur aja ya, saya ini terus terang kalau dihitung itu minim. Bahkan saya ceritain sama teman-teman yang biasa menanam pare ini kayak nggak percaya. Soalnya dari 900 batang ini saya menggunakan kimia, saya hanya pakai Ponska ini baru 15 kilo. Susulannya lagi pakai itu. Pas kemarin Ponska nggak ada, saya pakainya urea nitreat 5 kilo. Nah terus yang terakhir ini barusan, paling ini baru sekitar 3 harian atau 4 hari lah. Itu saya terpaksa pakai NPK 16-16 itu. Ini aja saya kasih cuman 4 kilo aja itu. Berarti kurang lebih pupuk kimianya hanya sekitar 24 kiloan saja berarti Ya, ini, Pak. sekitar itu mas. Dengan total tanaman sebanyak ini hanya menggunakan pupuk kimia 24 kilo, berarti ya bisa saya katakan cukup sederhana untuk pupuk kimianya ya, Pak. Ya menurut aku ini sederhana. Memang sengaja saya Sengaja. meminimalisir mungkin itu. Sebisa mungkin saya tak minim aja. Berarti memang kurang lebih di sini menggunakan pupuk kandang yang maksimal, untuk pupuk kimianya hanya untuk pendorong saja seperti itu ya, Pak. Akan tetapi di sini masih tetap bisa maksimal seperti ini gitu, Ya, Pak. alhamdulillah kalau menurut aku ini udah maksimal lah. Mungkin kan di sini juga saya lihat-lihat untuk serangan hama ataupun penyakitnya di sini cukup minim, Pak. Untuk perawatan yang dilakukan untuk pengendalian hama penyakitnya itu bagaimana ya, Pak? Saya obatnya cuma pakai itu yang Emasel itu sih. Menurut aku udah cukup sih. Penyemprotan ini saya 2 hari sekali ya. Soalnya ini tanaman saya kan dekat sama tanaman jambu, juga sebelahnya ada tanaman singkong dan jagung. Otomatis ini kan rentang lalat buah ya. Nah, tujuan saya ini biar buahnya aman, nggak sampai keserang lalat buah. Sebelum ditutup saya usahakan ini saya spray 2 hari sekali mas. Mungkin untuk terakhir, Pak, ada trik ataupun tips bagi sahabat tani di luar sana yang ingin menanam pare di luar sana, Pak? Ya buat para sahabat petani semua ya, moga silakan mencoba menanam pare. Jangan malu dan jangan berkecil hati menjadi petani. Karena menurut aku dengan bertani ini, walaupun saya ini orang yang nggak sekolah, pendidikannya ini rendah, tapi menurut aku masih bisa buat mencukupi untuk kebutuhan keluarga. Ya buat para sahabat tani semua, silakan coba tanam pare Azora 38 yang sudah, menurut aku yang sudah saya alami ini ya, dari perawatan juga bisa minim, hasilnya menurut aku lumayan. Ya mungkin bagi sahabat tani bisa mencoba menanam pare Azora 38, karena pada lahan ini Bapak Supri bisa saya katakan sudah ketagihan seperti itu ya, untuk menanam pare soalnya Azora sudah 38 ketiga kali ini ketiga kali ini. dan hasilnya alhamdulillah. Mungkin sekian video kali ini. Jika video kali ini dirasa bermanfaat, bisa klik share, komen, dan juga subscribe. Sekian dari saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya. Terima kasih Pak Supri.